Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap nantinya kalian akan dapat menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Oke, ini pertanyaan yang harus kalian jawab, ditulis di buku tulis. Kita langsung masuk saja ke materinya ya nak. Pertama, kita punya pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi ini adalah hal yang ada di dalam teks prosedur. Pernyataan umum itu apa sih? Pernyataan umum merupakan bagian pembuka yang berisi tujuan dalam teks prosedur. Pada bagian ini kita menyampaikan tujuan atau hasil akhir yang ingin kita capai melalui langkah-langkah yang dibuat. Jadi di sini kalian sampaikan apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian beritahukan kepada pembaca, apa tujuan yang ingin kalian capai dari teks kalian. Yang kedua, kita punya tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian inti dari teks prosedur. Pada bagian ini kita menjabarkan langkah-langkah yang harus dilakukan pembaca untuk mencapai tujuan akhir. Nah, di sini kamu menyampaikan prosesnya. Gimana sih cara melakukannya? Apa aja yang harus dijalani satu-satu? Kamu sampaikan satu-satu secara bertahap. Nah, di sini kita punya langkah-langkah menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pertama, kita harus menentukan dulu jenis teks prosedurnya. Jadi ada 3 jenis teks prosedur, nak. Kita lihat dulu apa aja. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Jadi di sini teks ini menjelaskan bagaimana suatu bekerja, bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana instruksinya, gimana sih cara mematikan komputer dengan baik, bagaimana sih cara menggunakan handphone dengan baik, bagaimana cara merekam menggunakan kamera dengan baik, bagaimana cara mengedit foto dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan teks ini, teks yang pertama ini. Teks menjelaskan bagaimana suatu bekerja. Jadi kayak manual, protokol, menggunakan sebuah objek. Kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau di sini dia kasih tahu bagaimana cara menggunakan sebuah objek, kalau yang ini memberitahukan cara bagaimana melakukan suatu, misalnya bagaimana cara membuat mie instan, bagaimana cara melakukan yoga dengan baik, bagaimana cara melakukan senam untuk penderita penyakit jantung. Seperti itu ya. Kalau ini cara menggunakan suatu, ini cara melakukan suatu. Yang terakhir kita punya teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks ini berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara menikmati hidup atau cara melepaskan kebosanan. Jadi yang ini sifatnya lebih ke cara melakukan sesuatu juga, tapi yang dilakukan manusia. Misalnya cara menikmati hidup. Kalau kamu nggak tahu gimana cara meluangkan waktu luang yang baik dan benar, bagaimana cara memanfaatkan waktu luang yang baik dan benar supaya kita bisa produktif ya, itu salah satu contohnya. Jadi ini 3 jenis teks prosedur ya, yang dalam kalau kamu mau membuat teks prosedur, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan kamu mau bikin yang mana. Kamu mau bikin yang cara menggunakan suatu, atau cara melakukan suatu, atau cara menjelaskan mengenai sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Mana yang mau kamu buat? Itu hal pertama yang harus kamu lakukan. Kamu memilih dari ketiga ini, mana yang mau kamu buat. Nah, lalu setelah kamu menentukan teks seperti apa yang mau kamu buat, kamu pilih topiknya. Misalnya tadi nih, Ibu sudah membuat contoh. Dari ketiga ini misalnya kamu mau membuat yang kedua, cara menginformasikan. Kamu tentukan topiknya. Oh, misalnya kamu mau bicara tentang komputer, bagaimana cara menggunakan komputer yang baik dan benar. Nah, berarti kamu sudah punya topik itu. Ketiga, kamu nyusun deh tahapannya. Gimana proses-prosesnya? Kamu buat secara garis besar. Pertama apa sampai selesai. Nah, itu adalah cara membuat kerangkanya ya, nak.
Contohnya seperti ini. Ini ibu membuat tiga tahapan yang tadi kita lalui ya. Pertama, ibu memilih jenis teks prosedurnya. Dari sini kalian mau pilih yang mana? Di sini ibu memilih jenis teks prosedur kedua, yaitu cara menginformasikan aktivitas tertentu. Ini bukan yang kedua ya. Kedua. Oke. Kemudian ibu memiliki topik, yaitu mengenai kehidupan sehari-hari. Setelah itu ibu menyusun tahapannya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini nanti akan menjadi pernyataan umum ya, Nah, ini tahapan-tahapannya. Ini garis besar isi dari teks prosedur. Inilah cara membuat kerangkanya. Ini adalah kerangkanya. Jadi ibu minta kalian membuat seperti ini ya, tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat kerangka teks prosedur seperti ini. Oke, silakan dibuat. Tapi untuk kali ini untuk pengumpulan tugasnya kan kalian kerjakan di buku tulis ya. Untuk pengumpulan tugasnya silakan kirim melalui email ke email wjanti1109@gmail.com dengan subjek nama _kelas kita menggunakan nama _kelas temuan ke titik. Contohnya misalnya Windy _11 temuan ke 3. Oke, silakan kirim ke email ini dengan subjek yang seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai sini materi dari ibu. Ibu tunggu tugas dari kalian. Silakan kirimkan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.